Ya. Yaninya juga telat, Pak. Cina ada acara keluarga. Iya, terusan. Yang lain ada yang mau gabung? Belum ada konfirmasi lagi? Bu Maria gitu? Ya suka tiba-tiba Teh Maria. Nanti di ini dulu, di halo-halo dulu. Udah. Ya, sudah. Dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam programnya, salah satu programnya KPIT, yaitu di hari Selasa sore ini ya, tepatnya tanggal 2 bulan Maret 2021. Untuk Selasa sore hari ini adalah kita programnya yaitu seperti biasa, seperti setiap Selasa setiap pekannya itu, yaitu bukan curhat biasa begitu ya. Bukan curhat biasa ini adalah berisikan tentang semacam forum pertanyaan begitu ya, forum pertanyaan, forum diskusi bagi ibu-ibu semua, bagi yang ingin bertanya kepada Ustazah Yanti Tanjung, dipersilahkan. Ini juga sebagai program tambahan begitu untuk di sela-sela program-program parenting yang lainnya yang juga dapat menambah wawasan bagi ibu-ibu semua dalam menjalankan tugas sehari-harinya, tentu sebagai ibu, sebagai istri, dan juga sebagai ummun warobatul bait begitu. Program ini juga terselenggara secara live juga, diselenggarakan live juga melalui channel Ustazah Yanti Tanjung, yaitu di YouTube. Bentar sambil saya buka channel YouTube-nya. Ini juga barusan mati lampu dulu di sini karena di sini pakai WiFi. Jadi kalau mati lampu ini otomatis mati jaringan internetnya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada gangguan teknis sedikit gitu ya, karena memang tergantung dengan jaringan listrik gitu, selain hal-hal lainnya. Sebentar ya, bagi yang ingin juga bergabung mengikuti program ini, silahkan untuk segera membuka channel YouTube-nya Ustazah Yanti Tanjung. Di sana juga sudah tersedia konten-konten yang menarik lainnya. Konten-konten menarik lainnya juga ada konten-konten lepas begitu ya, konten-konten lepas berisi tausiah atau kajian-kajian online yang dilaksanakan oleh Ustazah Yanti Tanjung. Acara ini juga terselenggara berkat atau hasil penyelenggaraan dari KPIT Sumedang ya, dibantu oleh tim-tim yang lainnya yang berkumpul atau berforum di melalui virtual Zoom. Ini sambil buka YouTube-nya karena di jaringan HP sama jaringan laptop kadang-kadang berbeda. Ini sambil kita menunggu ibu-ibu yang lainnya hadir di channel YouTube Ustazah Yanti Tanjung.
Kita masih menunggu ibu-ibu menonton. Kita masih melihat jumlah watchingnya berapa begitu, jumlah watching sekarang. Jumlah watching sekarang berapa, sambil juga kami meminta dukungan. Berbeda. Maaf. Memohon dukungan ibu-ibu semua untuk memberikan like, komen, dan subscribe di channel Ustazah Yanti Tanjung untuk mendukung setiap program yang diselenggarakan oleh KPIT. Ya, ini baik sudah ada 10 yang watching ya di sini. Ini masih fluktuatif. Baik Ibu-ibu semua, sebelum kita melanjutkan acara ini, sebelum kita masuk pada pertanyaan demi pertanyaan, kita mengucap syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan rahmat diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya pada hari inilah, karena pada astagfirullah, atas berkat rahmatnya kita hari ini dapat berkumpul kembali di acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu semua. Alhamdulillah sore hari ini di tempat saya cerah ibu-ibu, semoga di tempat ibu-ibu semua juga dalam keadaan cerah, ibu-ibu semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman tim KPIT Sumedang ditunggu juga di room Zoom virtualnya supaya forum kita lebih menarik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ustazah Yanti Tanjung yang telah hadir dalam forum ini. Beliau selalu siap dalam setiap program kami dan siap juga menyapa ibu-ibu semua, hadir memberikan setiap wawasan begitu, pengetahuan atau ilmu tentang parenting. Hari ini ibu-ibu juga boleh bertanya kepada Ustazah di luar ilmu parenting, atau juga tentang parenting juga bila mana ada pertanyaan yang belum tersampaikan atau ditanyakan di program-program Ustazah Yanti Tanjung yang lainnya. Baik, sebagai permulaan saya akan ada ketitipan nih TV. Kenapa? Ada ketitipan pertanyaan. Oh, ada ketitipan pertanyaan. Boleh. Baik. Ibu-ibu kita dibuka dulu curhatnya dengan pertanyaan pertama. Kita langsung saja ya, biar kita menghangatkannya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti di tengah-tengah acara, di tengah-tengah pertanyaan, bila mana ibu-ibu masih penasaran gitu, ingin bertanya, silahkan ditulis di chat YouTube atau melalui grup WA-nya masing-masing, program grup WA-nya masing-masing boleh ditulis di situ di grup WA pada program yang ibu-ibu ikuti, yaitu Bina Solihah. Kami juga mempunyai program Bina Solihah 1, 2, 2 dan 3 ya, lanjutan juga di program Bedah Tafsir dan program-program yang lainnya. Boleh ibu-ibu memberikan pertanyaan untuk Ustazah Yanti Tanjung di grup WA tersebut. Silakan Teh Tita untuk pertanyaan pertama atau curhat pertama dari siapa dan tentang apa nih? Ini tapi nggak mau disampaikan, nggak mau dibilangnya dari. Silakan, boleh, Ini, boleh. Bismillah, Ustazah, izin bertanya. Saya sampai sekarang merasa berdosa pada anak saya, Ustazah, yang sulung ketika sakit keras saya waktu itu masih bekerja atau karyawan. Meninggalkannya bekerja sampai kedapatan anak saya sampai step. Efek sampingnya adalah sampai saat ini pada fisiknya. Saya sangat merasa sangat bersalah. Bagaimana ya caranya agar saya bisa menebus kesalahan ini? Syukron. Dan kondisinya sekarang beliau sudah tidak bekerja. Itu saja. Silakan dijawab untuk pertanyaan pertama, Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah ya, hari ini terselenggara bedah ya, banyak bedah sih. Ada bedah tafsir, ada bedah i'rab. Ini bukan curhat biasa ya. Yang diawali pertanyaan tanpa nama ini tentang anak sulung ya, yang dulunya semasa kecil ditinggal bekerja, ya akhirnya mengalami step ya. Terus sekarang itu berdampak kepada fisiknya, berarti tumbuh kembang anak. Yang jelas sekarang kalau kita udah menyadari bahwa itu adalah kesalahan, ya ada kesalahan kita ya di dalam dampak dari terhambatnya tumbuh kembang anak, atau yang menyebabkan anak itu juga mengantarkan dia sakit, ya kita kesalahan itu segera kita tobat ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang dulu pernah dilakukan. Ya. Yang berikutnya adalah mengimani bahwa kodok ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita gugat ya, karena hari ini waktu kecil misalkan anak kita epilepsi itu adalah kodok dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas apakah itu karena kelalaian kita ataukah bukan. Ya kan ya. Apakah itu dikarenakan kita tinggal bekerja ataukah bukan. Yang jelas kejadian anak sakit epilepsi itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus diimani oleh kita. Nah, karena anak sakit itu bukanlah wilayah kekuasaan manusia ya, itu wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap sakitnya sang anak ya, karena sakit itu semata-mata kode dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya bisa menyikapi di lingkaran yang memang kita kuasai ya, yang kita kuasai. Apa saja perbuatan-perbuatan kita yang melanggar syariah. Nah, itu yang harus kita bertobat ya, karena itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Ya, semisal itu tadi ya, ketika kita bekerja itu ternyata itu bisa mengantarkan kita lalai ya di dalam mendidik anak-anak kita atau mengasuh anak-anak kita, maka itu dosa. Apakah nanti akan menyebabkan dia sakit ataukah tidak? Sebenarnya itu tetap dosa, begitu. Misalkan kita bekerja nih, lalai sebenarnya di dalam mengurus anak-anak itu. Tapi sebenarnya anaknya sehat-sehat aja gitu ya, sehat-sehat saja. Itu tetap saja dosa sebenarnya, begitu. Ya kan, kalau itu ada unsur-unsur memang lalai ya di dalam mendidik, mengurusi ya, atau mengasuh anak-anak tersebut. Itu sebenarnya kan tidak dilihat dari sisi sakitnya itu, tapi lebih kepada dilihat aktivitas-aktivitas kita yang itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nah, ini yang akan kita tobati kan ya, kalau itu melanggar syariat. Ada misalkan seorang ibu jadi ibu rumah tangga beneran ya, sebenarnya nggak kemana-mana
juga tidak bekerja, juga tidak melalaikan kewajiban dia di dalam mengurusi anak-anaknya. Ya, tapi ternyata Allah beri sakit juga, kan? Allah beri sakit juga. Ya, bukan berarti kan tadi si ibu tadi itu jadi dosa kan, enggak ya? Enggak ya, karena apa? Karena dia sendiri juga bukan melalaikan. Ya, tapi sakit memang kode dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dulu ya yang harus dipahami. Jadi apa-apa yang tadinya yang membuat kita itu lalai dari pengasuhan tadi, sehingga ini tadi ya, itu adalah satu kondisi yang mengantarkan anak kita sakit. Nah, misalkan begitu, yang sebenarnya bukan ibu bekerja tadi yang menyebabkan anak sakit, bukan gitu ya, bukan itu ya, tapi itu memang kode dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya maka banyaklah beristighfar, ya banyaklah bertobat. Dan ibu nggak bekerja pun sebenarnya sakit itu belum tentu juga nggak ada gitu sebenarnya, ya kan? Nah ini yang menjadi apa ya? Memaafkan diri kita yang sesungguhnya itu kita juga punya hak untuk mendapatkan rahmat Allah ya, mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas itu ya, maka saat inilah terus-terus memohon ampun kepada Allah dan kita itu tidak akan mengulangi kesalahan di dalam melalaikan ya fungsi ummun warobatul bait kita ya kepada Pak Ananda ya, kepada Ananda yang menjadikan amanah ya. Walaupun pada dasarnya belum tentu juga ketika ibu enggak bekerja pun gitu ya, belum tentu juga anak itu tidak sakit gitu ya, belum tentu juga gitu. Ketika ibu itu misalkan tetap menjadi ibu rumah tangga sekalipun, kalau memang itu akan sakit ya pasti ya, ketetapan Allah itu pasti akan sakit gitu. Yang terpenting bagi kita kan dalam hidup itu apa? Tetap di dalam koridor syariah yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya itu sebenarnya. Nah, terlepas nanti konsekuensi dari semua ya apa yang kita lakukan itu yang akan ditetapkan oleh Allah kepada kita. Ya itulah ujian-ujian hidup ya. Ujian-ujian hidup ya semoga nanti sekarang itu ketika kita ya mengurusi anak-anak kita saat ini dan saat ini tidak bekerja ya kita bersungguh-sungguh ya di dalam merawatnya, bersungguh-sungguh juga di dalam berikhtiar ya untuk mencari obat-obat untuk kesembuhan ya, kesembuhan Anda tadi ya, insya Allah. Karena Allah itu manusia itu pasti setiap saat berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa di pagi hari, maka Allah akan buka pintu taubat dan ampunannya itu di malam hari. Kalau kita bermaksiat di malam hari, Allah buka pintu taubat itu sepanjang hari lah, begitu ya. Pada akhirnya memang sepanjang hari. Yaitu yang harus kita lakukan saat ini ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin itu pembuka ya teh kita. Begitu ya Ustazah. Kalau misalkan dosanya berkepanjangan, kita ada bersalah di pagi hari, itu pintu tobat dibuka di malam hari gitu, begitu Ustazah. Artinya di sepanjang hari itu pintu tobat itu terbuka sebenarnya gitu. Jadi Allah itu siang dan malam itu dia membuka pintu pengampunannya dan pertobatan. Kalau misalnya gini Ustazah, maksiatnya misalkan diulangi bukan dalam jangka waktu lama, misalkan apa ya, marah sama baud sama suami, misalkan dalam beriba misalkan ya, meriba misalkan, kan itu udah berapa itu gitu kan, itu gimana Ustazah? Siang malam atau gimana? itu Setiap harinya gitu ya. Ya, agar dia keluar dari dosa riba tadi, yang pertama nggak mengulangi ya, tidak mengulangi.
kemudian bertekad untuk melunasi hutang-hutangnya, ya, bertekad untuk berikhtiar dan melunasi hutang-hutangnya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan limpahan, ya, limpahan rezeki, ya, untuk bisa membayar hutang-hutang tersebut. Ya, insya Allah kalau dia berazam yang kuat, Allah juga akan berikan jalan keluar. Dan ketika kita tahu di setiap langkah kita itu ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita dapatkan dan itu tidak melanggar lagi, ya, syariat Islam, ya itulah pintu taubat itu Allah bukakan kepada kita, gitu ya, ketika keburukan-keburukan kita tadi berganti dengan kebaikan-kebaikan. Itu cirinya orang yang diterima taubatnya, salah satunya itu. Jadi kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan itu berganti dengan kebaikan-kebaikan, berganti dengan kesolehan-kesolehan. Jadi dia semakin rajin ibadahnya, gitu ya, semakin rajin juga birrul walidainnya, semakin semakin menyayangi keluarganya, menyayangi anak istrinya, kayak gitu ya. Kemudian bisa ridho dengan rezeki yang sedikit, misal, gitu ya, dan kayak gitu. Dia tuh udah berarti dia udah mendapatkan, ya, pintu-pintu pertaubatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu kan yang kita bahas di menunaikan pertaubatan ayah bunda, ya, tentu, gitu ya. Jadi orang yang sudah bertobat itu, ya, Allah akan hilangkan keburukan-keburukannya itu sehingga dia digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, begitu cirinya. Artinya juga misalkan, dia tadinya berada di komunitas riba jadi 3, gitu. Sekarang berada di komunitas non riba. Nah, gitu-gitu yang kayak gitulah, ya, bisa dibantu sama Allah untuk melepaskan diri dari kemaksiatan itu, begitu. Dan berproses, ya, gitu ya. Ya, alhamdulillah, semoga ini penjelasannya menjadi titik terang begitu ya. Sangat membantu sekali, memberikan pencerahan juga bagi penanya dan juga bagi umumnya bagi ibu-ibu semua yang menyaksikan acara ini via YouTube, ya. Dan kepada atau bagi ibu-ibu yang masih bukan masih, ya, artinya ujian itu terus ada, ya, ujian itu terus ada gitu kan, kita diuji di titik terlemah gitu. Semoga dimudahkan begitu dalam melewati setiap ujian-ujian yang ada gitu, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dalam menyelesaikan segala permasalahan atau ujian-ujian tersebut. Ini bukan basa-basi, ya, bahwa kita kan kerap kali begini, ya, sama teman-teman, ya, ini ujian. Tapi kalau memang kita sadar gitu kan dengan ujian itu sendiri, ya memang betul ini ujian gitu. Karena setiap makhluk hidup ini pasti akan diuji gitu dari pintu manapun. Betul? Bukan begitu, Teh Tita? Betul sekali. Titik terlemah, ya, Ustazah. Titik terlemah gitu. Ya, itu kayaknya di YouTube sudah ada. Ya, di YouTube, ya, kita bacakan dulu, ada chat dari Bunda Maida Junia nih. Ustazah, saya ibu yang kurang senang bermain dengan anak. Saya lebih senang dengan aktivitas baca buku, ngobrol untuk menanamkan nilai-nilai bagi anak. Sedangkan balita kan senangnya bermain fisik. Saya nggak bersemangat untuk itu. Jadi kalau anak-anak main selalu dengan ayahnya. Untuk aktivitas yang lebih edukasi, mereka bersama saya. Bagaimana menurut Ustazah? Ya, sama, Bu. Sama. Saya tuh juga termasuk orang yang
tidak pandai bermain, bukan tidak ingin bermain dan tidak pandai. Mungkin bermain di sini mungkin bermain cilukba gitu ya, gini mungkin gitu ya bermain yang dimaksudkan Ibu Maida Kita nggak Junia tahu ini. juga gitu Tak ya. umpet kali. Tak umpet. Termasuk yang seperti itu. Jadi emang orang tuh kan ada ininya ya. Istilahnya kecenderungan itu pasti ada ya. Sama juga imam bukan ini, kalau dia belum bukan orang tua ya, tapi dia anak-anak. Malah dia anak-anak. Maksudnya saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua orang itu punya sense yang sama begitu ya. Ya, misalkan ya kayak seorang ulama Ibnu Hajar al Asqalani, itu semasa kecilnya itu gak bisa diajak bermain. Dia lebih senangnya di majelis ilmu sejak kecil gitu ya, sejak kecil. Jadi kalau diajak teman bermain tuh dia nggak mau, nggak suka. Jadi nggak suka menghabiskan waktunya dengan bermain. Maka dia berada di antara orang-orang dewasa kalau di dalam ilmu itu. Ya juga kalau nggak salah juga ya ada cerita juga kayak B.J. Habibie ya. B.J. Habibie itu juga orang yang tidak suka bermain itu. Dia sukanya baca buku. Baca buku. Jadi maksudnya memang ada orang itu yang bukan tidak bisa. Karakternya Bukan tidak begitu. bisa. Nggak punya kecenderungan yang kuat gitu ya untuk ke arah sana. Ya sama lah. Kadang kayak gini juga ya. Termasuk ngurusin ini ya, ngurusin rumah tangga dengan mengonsep program gitu. Itu kan. Saya daripada disuruh cuci piring ya, kalau saya ya, daripada suruh cuci piring, mending saya disuruh konsep program. Gitu. Jadi tapi bukan nggak bisa cuci piring itu, gitu ya. Akan tetapi karena itu juga bagian dari riayah ya, pengurusan ya Bismillah gitu ya, dikerjakan juga kalau misalkan itu memang harus tersedia. Kan yang terpenting itu kan tersedia gitu ya, tersedia. Tidak harus misalkan piring itu disimpan cantik sebelah mana gitu kan nggak begitu kan ya, atau misalkan oh ini gelas ditata rapi ya, kayak kalau Teh Tita itu tuh rapi gitu kan ya, kalau saya lihat gitu. Rapi gitu ya. Nah kalau saya itu enggak gitu ya, yang jelas ada kemudian misalkan anak butuh itu ada begitu kan. Nah, atau mereka cuci piring sendiri ya kalau satu-satu itu ya sendiri. Ya enggak harus tertatap gitu, berarti bersih gitu kan. Ada yang itu apa ya, sense-nya gitu ya, maksudnya punya kepekaan terhadap hal-hal yang begitu gitu. Jadi emang gak semua orang sama ya, kalau itulah harmoni sebuah ini ya, sebuah masyarakat mungkin ya. Nah, kalau misalkan semua orang juga punya kecenderungan yang sama ngurusin dapur ya semuanya gitu. Terus saya yang ngonsep pendidikan nanti kan nggak ada. Nggak ada gitu kan. Jadi itu saling ini aja kan. Jadi akhirnya saling berbagi peran berarti ya di situ. Nah itu ada semacam potensi-potensi seseorang gitu ya. Potensi itu kan dua itu. Pertama adalah minat dan memang dia punya kemampuan di bidang itu ya, punya kemampuan di bidang itu. Jadi ini setiap orang pastinya ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, begitupun ketika kita mendidik anak ya, mendidik anak itu kita lihat ternyata sang ayah lebih ini ya, lebih kreatif di dalam bermain gitu kan. Ya nggak apa-apa, ya serahkan aja sama ayah untuk persoalan berkreativitas dan bermain. Ya, ibu edukasinya ya itu bagus justru gitu ya. Jadi dia punya sinergi yang bagus ya antara keduanya.
jangan diborong dua-duanya gitu ya. Misalkan bermain ini biasanya bermain, itu yang edukasi untuk buku nggak ada gitu kan, nggak begitu. Apalagi kalau itu semuanya diserahkan oleh ibu, misalkan ya bermain juga ya, harus bacain buku juga, harus di PR juga, itu repotnya luar biasa. Ibu harus bersyukur ya kalau si ayah itu bisa gitu ngajak anaknya bermain. Kalau kami ini ayahnya itu pemimpin sejati. Maksudnya pemimpin sejati itu apa? Tinggal perintah gitu ya, tinggal perintah, ibunya yang eksekusi kan gitu kan, seperti itu. Tapi pada dasarnya si anak itu kan nggak diajarkan juga bermain, dia pasti bermain sendiri sih ya, eksplorasi apa ya, dia sangat besar rasa ingin tahunya ya, apalagi anak usia dini ya, nggak diberikan juga permainan, dia juga udah punya mainan apapun pasti dimainkan ya, dimainkan. Nah hanya kan permainan itu biar tetap ada pendidikannya kan gitu ya, ada konsep-konsep ya, konsep-konsep pola berpikirnya gitu ya, ada konsep-konsep pola sikapnya. Nah kita kan tinggal mensonding informasi kan ya, mensonding informasi kepada Ananda, kayak misalkan ya apa namanya, dia sedang bermain apa di dapur tuh, main api. Saya main api ya, ambil lidi gitu ya, itu lidi itu dibakar. Ingat saya Haris dulu waktu usia dini gitu. Kalau udah kita ngidupin kompor, wah dia cari itu apa, cari lidi ya, cari lidi, terus si lidi itu dimasukin ke kompor tuh, serasa senang kan bermain begitu. Kita yang tahu itu kan pastinya bahaya ya, bahaya itu. Kita yang ngingetin, kalau dilarang susah ya, semakin dilarang semakin dilakukan. Akhirnya kan kita bilang hati-hati, itu nanti khawatir kena terbakar gitu kan, hati-hati. Ya di situ kita sounding, siapa deh yang menciptakan api, api itu panas gitu ya, itu siapa yang menciptakannya, itu kan disondingnya kayak gitu ya, Allah. Makanya Allah khasiat api itu panas deh, kalau kena kulit tuh terbakar. Nah itu dia punya khasiat seperti itu gitu kan ya, punya khasiat seperti itu, makanya sampai kena tangan gitu. Walaupun nantinya kena juga tangannya. Terus dibiarkan ya, udah susah dilarangnya, ya udah dibiarkan aja kena kan. Nah itu khasiatnya itu, kalau api itu bisa membakar gitu ya, membakar. Jadi kalau kena kulit itu luka. Nah baru dah tahu kan maklumat sabikoh itu kan, itu dulu ya, maklumat sabikoh, sehingga nanti lebih hati-hati kan gitu ya, seperti itu. Nah, saya juga nggak begitu paham apa yang dimaksud oleh ibu yang bertanya itu. Maksudnya itu bermain dan belajar edukasi itu kayak gimana gitu ya. Yang dimaksud terlalu umum ya membicarakannya. Yang saya tahu kalau anak usia dini itu nggak disuruh main juga, dia bermain sendiri gitu ya. Dia bermain sendiri, nyari permainannya sendiri begitu. Nah, kalau itu pun misalkan sonding-sonding buku, misal ketika menjelang tidur ya, kita membacakan buku berkisah lah di situ, kisah sahabat atau kisah Rasulullah SAW, kisah para nabi dan sebagainya. Nah kalau itu bentuknya ya, ya memang ibu biasanya kan yang menuntun anak-anak tidur gitu. Kemudian ada hal-hal lain kayak tahfiz mungkin, atau kayak kita mau memberikan materi-materi pelajaran yang lain ya, kalau untuk anak usia dini. Nah kalau itu memang biasanya anak itu kan pilih ibunya biasanya itu. Kalau ayahnya dia nggak suka kalau ayahnya yang ngajar. Ada yang begitu, ada yang sebaliknya, justru dia suka kalau ayahnya ngajarnya. Tergantung ini ya, tergantung anak itu senangnya ke siapa. Nah, menurut saya itu hanyalah strategi ya. Itu hanya perkara-perkara di tataran teknis ya, di tataran teknis yang jelas ayah bunda itu punya sinergi yang kuat di dalam mendidik anak-anak. Ya, bagi saya sih no problem ya. Tidak ada masalah yang seperti itu. Ya. Baik. Ya, terima kasih Ustazah atas penjelasannya, dan memang betul ya,
ini hanya perkara teknis gitu kan, teknis. Yang penting memang ayah bunda itu gitu mempunyai tujuan, maksud dan visi misi itu sendiri gitu dalam mendidik anak. Karena kan ya memang anak usia dini itu kan mau diajak bagaimanapun juga selama kita notice ke anaknya, dia kan senang gitu kan. Istilah kata misalkan kita sedang ada pekerjaan di luar nih, misalkan ada sesuatu hal yang harus dikerjakan gitu kan di luar domestik rumah gitu kan, misalkan sepanjang kita memperhatikan dia gitu kan, notice ke dia gitu kan, dia asik-asik aja. Bagi anak usia dini itu adalah bermain gitu kan. Nah, apalagi gitu memang bermain yang sifatnya atau sama saja dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya fisik gitu, atau ada semacam yaitu sentuhan, eye contact gitu kan, gitu-gitu itu anak udah senang gitu kan sepanjang kita notice. Nah, selama notice itu gitu ibu atau ayah dan ibu itu harus selalu ingat dengan tujuan kita mengasuh, mendidik anak itu seperti apa. Ini aja ya, self reminder aja gitu untuk diri sendiri gitu. Bahkan kan ada kadang-kadang gini, ayah itu kadang-kadang ada yang sukses. Kalau kata Ustazah barusan pemimpin yang sejati gitu. Ya, ini pemimpin sejati ini ada yang sukses dengan kepemimpinannya itu, yaitu berhasil mendekatkan anaknya hanya kepada ibunya gitu kan. Berhasil itu tuh ayah itu. Jadi anak itu hanya mau sama ibunya. Itu ayah berhasil mendekatkan ibu pada anaknya. Hasil sih anak itu nggak mau deket-deket sama ayahnya. Ada yang begitu kan. Nah, ini memang tergantung ya kembali lagi ke karakter gitu ya, sifat begitu. Hanya yang saya rasakan tetap itu harus ada visi misi, tujuan, niat gitu kan. Lalu dia ini mencomot beberapa ilmu ya dari materi-materi kita di berbagai programnya Ustazah, takorub gitu kan, terus muraqabatullah gitu kan. Wah, itu banyak karena memang setiap aktivitas kita kan memang harus begitu gitu. Setiap aktivitas itu memang harus begitu gitu. Kalau Ustazah kan memang ya, itulah gunanya kita berada di komunitas-komunitas seperti ini atau seringnya belajar di satu majelis ilmu itu. Jadi setiap apa yang kita obrolkan dengan anak itu kita selalu terpaut gitu dengan sakopah-sakopah Islam gitu. Kalau kita nggak punya sakopah-sakopah Islam, kita hanya akan ngobrol begitu saja ke anak gitu. Itu sih yang saya rasakan mah gitu. Anak mau nanya apapun juga kalau kita nggak punya sakopah Islam, kita nggak punya tujuan dalam mendidik anak itu, hanya dangkal pemikirannya gitu. Yang disampaikan ke anak itu, udahlah pokoknya kamu makan aja ini gitu. Pokoknya memang kenapa semangka ada bijinya? Ya dari sananya ada bijinya gitu kan. Kita nggak bisa mengaitkan fakta itu bagaimana gitu kan. Mengaitkan dengan pencipta semangka itu sendiri kan. Kita sulit gitu atau tidak terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, inilah gitu kan pentingnya kita berada di komunitas seperti ini. Ini semacam ini aja ya, sharing, berbagi gitu dan mengingatkan diri sendiri. Ini ada lagi pertanyaan dari Adi Udin. Ini hampir sama ya. Apakah suami menyerahkan pengasuhan hanya kepada istri? Apakah itu juga ujian, Ustazah? Berarti nggak sama. Nggak sama, Teh Vera, itu beda. Itu beda itu. Oh, beda ya. Apakah suami menyerahkan pengasuhan hanya kepada istri? Oke, baiklah, beda. Selamat datang Teh Maria. Oh iya Teh Maria, selamat datang. Wilujeng Sumping. Wilujeng itu dede bayi. Siapa itu adiknya? Atale. Enggak, nah itu tuh baru ketemu lagi sama adiknya Haura. Oh iya. Oh ya. Udah nggak bisa diem ya? Nggak bisa diem ya. Ya begitulah. Gimana Teh Maria ini sehat?
Alhamdulillah. Dede bayinya dibawa ikut? Itu Ada. 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 Oke, kita ini dulu ya, ikuti jawaban dari Ustazah ya. Silakan Ustazah dijawab. Ya, iya. Suami itu ujian, iya. Anak itu juga ujian. Tidak hanya anak, tidak hanya suami, tapi kehidupan itu juga ujian. Nah, makanya Allah sampaikan kepada kita dalam surat Al-Mulk itu, Alladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, agar Allah itu menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian amalnya yang paling ihsan, gitu ya. Ahsanu amala, ya, yang paling ahsan di antara kalian itu siapa? Begitu. Ya, yang disebut ahsan itu kan adalah amal soleh itu sendiri, ya. Ikhlas, ya, syaratnya itu adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah. Yang kedua itu adalah ittiba Rasul, ya, atau shawab, benar sesuai ya syariat yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini mengikuti Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan ahsanu amalah. Nah, jadi sekarang ujian kita bersama suami itu apa saja, banyak sebenarnya, ya. Ya, tapi kalau ya ujian ketaatan, ya, ketaatan pada suami itu juga ujian, ya. Kemudian artinya bisa nggak kita ketika di posisi suami tidak berbuat baik kepada kita, tapi kita tetap taat, bisa nggak Teh Tita? Ya, suami nggak membalas kebaikan kita, tapi kita tetap taat padanya dan berbuat baik padanya, gitu ya. Kalau kita bisa di posisi itu, berarti kita sudah lulus ujian. Jadi kita nggak menghiraukan khitabnya, ya, seruannya Allah kepada suami. Kita hanya menghiraukan khitabnya Allah kepada kita, begitu. Nggak ngurusin saya kayak gitu. Dia juga nggak ngasih nafkah ke saya juga atuh, gitu ya, servis nugget dikurangan, bisa gitu ya. Maksudnya pelayanannya juga mau saya kurangin, nggak bisa begitu. Itu namanya tidak ahsanu amala, gitu ya, tidak ahsan, gitu ya. Maksudnya nggak akan jadi ibadah, ya kan? Ya tetap aja suami misalkan apa ya, ada kata-kata yang mungkin menyakitkan kita, menyakiti kita, atau mungkin perilaku-perilakunya yang kita itu nggak suka, misalkan begitu. Ya bukan berarti kita boleh, gitu ya, boleh mengurangi ketaatan. Ya nggak boleh sebenarnya, gitu. Tetap, nah itulah wanita solehah yang dia hanya memperhatikan hukum-hukum syara yang dibebankan oleh Allah kepada dirinya tanpa menguranginya, meskipun pasangannya itu melanggar syariat, ya, melanggar syariat bagi dirinya, gitu ya, bagi dirinya. Selama dia tidak memerintahkan kita kepada kemusyrikan atau kemaksiatan. Nah, apalagi hanya sekedar itu, misalkan sekedar apa tuh tadi, suami itu menyerahkan pendidikan anak-anak hanya kepada ibu, gitu. Apakah itu ujian? Ya iyalah, gitu ya, itu juga ujian. Berat itu, gitu ya. Kadang-kadang seorang ibu itu, ya, kalau dia nggak punya iman, ya, nggak punya kesabaran, gara-gara gitu aja tuh anak bisa jadi korban loh, karena sakit hatinya pada suaminya itu. Betul. Misalnya, itu loh bapakmu itu ya, ayahmu itu ya, gitu. Maunya enak aja, pagi-paginya tuh nggak bantuin Umi, padahal Umi tuh repot, gitu ya. Dia kerjanya cuma main HP, duduk-duduk aja. Tahu Umi tuh sedang sibuk, gitu. Kayak gitu kan, yang dimarahin tuh anaknya, gitu. Anaknya bengong. Ini Umi ngapain, gitu kan?
Benar kan? Nah itu kalau tidak memiliki sebuah kesadaran, ya kesadaran harus tetap ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam amal tadi, kesadaran harus tetap ittiba Rasulullah ya di dalam apapun dan menjadikan itu sebagai sebuah ibadah. Nah itu bisa yang jadi korban itu anak. Kan tidak sedikit kan pada akhirnya anak tuh pernah kan gara-gara apa tuh suaminya itu ke istrinya. Iya. Anaknya disuruh minum galon gitu kan sampai mati kan, itu ada yang seperti itu juga. Itu gara-gara hubungan. Makanya bagi ayah yang dengar sekarang ya curhatan ibu-ibu itu, jadilah ayah yang jangan menzolimi. Yaitu yang namanya ibu bisa sampai seperti itu kalau dia nggak kuat keimanannya. Nah, makanya jangan ayah-ayah itu jangan suka menzolimi gitu. Kasihan ibu ini butuh bantuan gitu, tapi semuanya dibebankan pada dirinya gitu ya. Ya iyalah, stres juga dia nanti gitu kan. Nah, harusnya seorang suami yang baik itu adalah seorang yang memang bergaul dengan keluarganya itu dengan ma'ruf gitu ya, bergaul dengan ma'ruf. Harusnya ketika dia melihat kesulitan-kesulitan istrinya, dia siap membantu. Dia siap mementingkan istri dan anaknya ketimbang HP-nya gitu ya, kepentingan orang lain ya, kecuali kalau di situ lagi nyari nafkah misalkan ya, atau dakwah yang nggak bisa ditinggalkan misalkan ya. Tapi kalau hanya sekedar membantu di pagi hari ya kayaknya, kalau bukan karena dakwah atau yang lain sepertinya bisa lah gitu ya, misalkan ya membantu sedikit meringankan beban istrinya dalam kerepotan-kerepotannya. Tapi kadang-kadang istri ini juga nggak harus dibantu juga, dia udah bahagia ya ketika suaminya bilang sabar ya bunda, sabar ya Mi, ya ini makanya disebut 3 kali juga Umi, ibumu, ibumu, ibumu. Dan memang pekerjaan Ummun Warabatul Bait itu 3 kali lebih berat daripada ayah. Kalau tidak mau mengambil pahala itu ya sudah jangan jadi ibu. Loh kok jadi begitu? Betul Ustazah. Ya itu suamiku banget. Itu siapa banget tuh memang. Oh gitu. Oh gitu ya. Tapi menengok, oh iya gitu ya. Akhirnya kan tersadarkan memang gitu. Kalau si Abi itu kalau tahu kalau menasihati Uni itu pakai logikanya kayak gitu. Iya. Kan Uni bilang juga pemimpin sejati itu kayak gitu ya. Ya, memang bisa gitu kan, bisa. Dia pengen istrinya ideal gitu kan, pengen istrinya ideal, jangan lihat dia yang tidak ideal, begitu maksudnya begitu. Ya. Tetaplah solehah meskipun suamimu ini enggak gitu loh. Tetaplah bersabar meskipun suamimu itu ini enggak, kayak gitu loh. Suamimu ini kan bukan Firaun. Aisyah aja tuh suaminya Firaun, dia bisa bersabar, tapi suaminya tetap tahan. Abi ini bukan Firaun, jadi bersabarlah menghadapinya. Iya. Mungkin bisa lebih sabar gitu. Nah itu ya dia ya. Jadi kalau kita memang diserahkan urusan anak itu pribadi kita, dianggap aja itu sebuah pahala, kesempatan pahala yang sangat luar biasa begitu ya. Nggak usah disebut itu dibilang juga, oh ini ujian buat saya nih, ini ujian buat saya, jangan begitu juga ya. Nanti malah yang terjadi itu emosional gitu kan. Emosional kok gini-gini amat sih ngasih ujian tuh gitu ya. Kayak gitu. Enggak, ikhlas aja. Masya Allah, ini ya pahalanya tuh anak-anak ini kok sukanya sama bunda ya. Oh ya wajar lah, bunda kan dapat 3 kali lipat ya kalau diminta berbakti kan gitu ya, dari anak-anak itu gitu ya. Kalau Abi itu kan cuma sekali gitu ya, ayah itu ya, itu kan akan lebih menenteramkan hati kita kan ya, karena iya, motivasi surga itu cukup bagi kita lah untuk mendapatkan ujian demi ujian dari apapun bentuknya itu begitu ya. Ya untuk kita tetap menjalankan fungsi Ummun Warabatul Bait kita itu semampu yang kita bisa ya, sekuat tenaga yang kita bisa. Apakah itu memang adalah ujian? Ya memang hidup ini adalah ujian ya, tadi sudah disebutkan juga. Nah maka ini adalah ujian-ujian keimanan ya, ujian-ujian untuk kita
pertaruhkan, surga kita itu dipertaruhkan, ya karena tidak disebut, kalian itu tidak disebut beriman, ya sebut apa, kalian itu tidak disebut, jangan kalian kira kalian akan masuk surga sebelum kalian diuji gitu kan. Diuji, kalau orang tuh diujinya kan kelaparan gitu ya, tidak ada makanan, ya tidak ada buah-buahan, apalagi buah-buahannya pokoknya rasa ketakutan, tidak aman dan sebagainya, di kondisi perang dan sebagainya gitu ya. Itu ujian para ibu di Palestina ya, para ibu di Suriah itu jauh lebih berat. Belum tentu juga suaminya juga mendukung Batul Baitnya kan gitu ya. Tetap dalam kondisi yang kayak gitu berlipat-lipat ujiannya. Kita cuma diuji dengan suaminya hanya sekedar seperti itu kan, ringan lah gitu ya. Ringan lah gitu kan. Nah kita hadapi tantangan demi tantangan ya sambil kita juga banyak berkomunikasi ya. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari ini kan, kalau suami itu bahasanya begitu ya. Bahasanya begitu, jangan disalah-salahkan. Ayah ayah ingin nggak anak ini lebih dari ini kan gitu kan. Lebih dari ini gitu ya, misalnya kalau misalkan dari sisi kecerdasannya kayak gimana, kesolehannya kayak gimana, oh iya mau dong gitu ya, tapi kayaknya kalau aku ngerjainnya sendiri hanya bisanya sampai di sini gitu kan. Segini kayaknya butuh tenaga deh ya. Itu bahasa-bahasa yang kayak gitu tuh perlu diciptakan gitu ya oleh para bunda itu kalau relasi dengan pasangan itu. Jadi itu tetap komunikasi jalan, suasananya tetap hidup ya, bahagia, nggak saling tuduh menuduh begitu, enggak gitulah ya. Ini kan memang suasana komunikasi yang memang harus diciptakan oleh ibu tangguh ya saat ini ya. Dibutuhkan kekayaan ya, kekayaan berbahasa ya, kecerdasan berbahasa kayak gitu. Ya, gitulah kira-kira. Ya, kalau dicurhat-curhat ini boleh ketawa-ketawa ya. Ya. Ini Ustazah apa? Nohok gitu. Iya, apa gini, ya setiap rumah tangga gitu ya, keluarga suami istri memang berbeda-beda ya. Jadi ini tuh kan memang begitu gitu kan, memang ada pola komunikasi gitu kan, pola hubungan yang seperti itu ya. Intinya memang selama ya kita taat gitu kan, ya laksanakan gitu, jalani gitu kan. Pastilah ada apa berbagai warna gitu kan dalam kehidupan itu gitu kan, apalagi memang hubungan pola komunikasi suami istri itu, waduh ini harus banyak-banyak belajar ini ilmunya itu, yang terbaiknya itu yang seperti apa, dan perlu banyak latihan gitu. Artinya punya banyak latihan, ya itu harus banyak masalah gitu. Kalau nggak ada masalah kita nggak akan latihan gitu, kita nggak akan tahu strateginya seperti apa gitu. Jadi harus ada masalah gitu. Selama masalah itu bisa berjalan atau diatasi dengan baik, berarti kita lulus ujian, begitu kan kata Ustazah. Memang betul. Wah, ya ini juga ini karena memang nama programnya bukan curhat biasa gitu kan. Jadi ini ada curcol juga nih dari Ustazah gitu kan, curcol bahwa pemimpin rumah tangganya begini gitu kan. Tapi Masya Allah gitu, semua itu tidak menyurutkan ketaatan seorang istri, khususnya dalam cerita tersebut, yaitu ketaatan Ustazah ini kepada suaminya. Masya Allah, ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa dicontoh gitu, sesuatu yang bisa ditiru oleh kita semua gitu. Tapi Ustazah juga sering kali ya di berbagai program ini mengatakan jangan mencontoh saya gitu kan, jangan mencontoh saya ibu bekerja begini gitu, karena idealnya seorang ibu ini tidak bekerja gitu kan di luar rumah, harusnya memang total mengurus mencerdaskan anak gitu. Masya Allah, ini barusan juga selama Ustazah berbicara ini kita senyum-senyum gitu kan, ketawa-ketawa gitu. Ini forumnya forum santai ya, bincang santai.
bukan curhat biasa, tapi insya Allah apa yang disampaikan di forum ini sangat memberikan manfaat gitu ya, sangat memberikan nilai-nilai sakopah dari aturan-aturan Islam yang harus kita jalani saat ini. Baik, terima kasih kepada peserta atau bukan peserta netizen ya, penonton YouTube netizen yang sudah bertanya di kolom chatnya YouTube. Ini masih ada pertanyaan nih dari Tasyariat 2909 Tasyariat. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, saya seorang wali asrama yang harus bisa membimbing anak-anak agar punya kepribadian Islam. Saya masih kurang ilmu terhadap pendidikan. Bagaimana cara mengatasinya ya? Afwan kalau pertanyaan kurang tepat, soalnya saya tanyakan masalah ini ke guru saya. Guru saya menyarankan untuk ikut kajian ini. Masya Allah. Jazakillah Ustazah dan guna-guna atas penjelasan dan tanggapannya. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Ini pertanyaan tepat. Pertanyaannya tepat ya. Jadi curhat soalnya. Ya, jadi curhat. Ya, silakan dijawab, diberi tanggapan Ustazah. Nah, wali asrama ya. Wali asrama. Ya, walau saya nggak pernah sih jadi wali asrama. Tapi mengamati. Mengamati sih pernah ya. Karena memang anak ada yang di pondok. Wali asrama itu berarti dia adalah wakil ya dari orang tua, wakil dari orang tua di pondok, iya atau di asrama. Di asrama. Keseharian mereka di asrama yang harus diperhatikan dari sisi pola berpikir mereka dan pola sikap mereka. Ya, kalau ilmu mungkin mereka sudah dapatkan ya dari kelas mungkin ya, dari kelas atau dari guru yang lain dan sebagainya. Berarti wali asrama ini dia ibu ya. Kayak ibu yang punya banyak anak gitu. Punya anak banyak. Idealnya sih wali asrama itu bisa 1:10. Idealnya ya 1:10 dengan banyak-banyak karena nanti nggak akan terpantau dengan baik. Iya, kalau belum cukup ilmu, langkah awal barangkali ditanyakan kepada pengelola dari asrama tersebut, tugasnya apa saja, ya tugasnya apa saja. Karena udah nikah apa belum gitu ya? Teh Yani kerudungnya kok sama warnanya? Selalu sehati Bu Yani sama Ustazah. Saya biru, dia biru ya. Dapat jelas nanti. Selamat datang Bu Yani. Nah ini ya. Sebagai wali asrama itu yang terpenting akad ibu ya. Ini ibu apa? Udah masih jomblo apa udah menikah nih ya? Coba dijawab, boleh di chat di live chat ya. Yang 2909 ya, Tasyariat itu. Ini masih jomblo apa udah nikah? Ya. Yang terpenting itu sebagai wali asrama itu akad kita dengan pengelola, tugasnya apa saja kan gitu ya. Jangan ini juga gitu, jangan terbebani semua gitu. Misalnya kalau kita nggak sanggup ya, karena itu amanah, itu akadnya akad kerja. Jadi tugas kamu apa? Misalnya tugas Ustazah apa? Misalnya Ustazah tugas saya apa kalau jadi wali asrama itu, jobnya apa saja? Kan namanya akadnya akad ijarah ya. Akad ijarah. Jomblo katanya Ustazah. Oh iya, jomblo. Ya benar tuh, wali asrama itu harusnya jomblo. Sama putri ya. Banyak pengalaman. Jadi sebelum menikah sudah punya ngurusin anak ya, luar biasa. Biasa. Jadi
Ukti silahkan tanya ke pengelola, itu tugas Ukti apa saja, akad kerjanya apa saja. Ya, waktu itu kan enggak sama, ya hampir mirip. Masih bisa jadi kan jobnya enggak begitu sama dengan guru yang ngajar, ya guru yang ngajar di kelas ya. Nah, bisa jadi misalkan tugasnya membangun, menertibkan anak-anak agar mereka bangun di jam 2 dini hari. Itu tugasnya misal salah satu. Ya, kerjakan aja itu. Eh, dikelola anak-anak itu kan, kelola anak-anak itu siapa yang akan jadi, siapa yang ketua kelas, ketua asramanya siapa kan, dijadwal yang siap membangunkan teman-teman hari ini siapa kan, gitu kan tugasnya kayak gitu tuh ya, seperti itu. Kalau itu satu ya, tugasnya membangunkan anak-anak semua di jam 2 standby di masjid misalkan ya, atau di aula maksimal itu setengah jam misalkan gitu kan, memastikan semuanya bangun dan sholat tahajud. Nah, jam sekian mereka menambah hafalan setoran sampai subuh misalkan ya. Nah, itu yang harus didetaili itu ya jobnya ukti itu di pengelola asrama tadi. Nah, kemudian lagi apa? Persoalan yang memantau jadwal tidur misalkan, jadwal tidur anak-anak ya, jadwal tidur santri misalkan. Semua sudah harus tidur jam selambat-lambatnya itu jam 10 malam. Ya, itu tugas, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang ini lagi. Nah, itu kan tugasnya kan. Kalau itu tugasnya berarti itulah yang harus dipantau. Nah, kemudian lagi tugasnya lagi menerima setoran hafalan anak-anak setelah subuh misalkan. Ya udah, tugasnya begitu. Nah, ada lagi. Terus ada lagi tuh memberikan kuliah subuh setiap hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Ya itu. Jadi menurut saya Ukti harus betul-betul merinci, mendekati jobnya tadi, jangan bersifat umum agar nanti menjalankan fungsi sebagai seorang ustadzah di asrama ya, atau pendamping asrama itu jelas ya, jelas. Kalau Ukti sanggup berarti dijalankan karena Ukti digaji karena itu, gitu ya, digaji karena itu. Nah, adapun nanti misalkan pola pikir dan pola sikapnya itu sambil berjalan program tadi, nah itu sambil sambil dibentuk pola berpikirnya. Termasuk kan ketika mereka melakukan suatu pola harian mereka ya, bangun misalkan dari jam 2 dini hari, kemudian tidur lagi jam 9 malam misalnya, paling telat mungkin jam 9 malam, ada qailulahnya juga mereka misalkan ya, seperti itu. Itu sebenarnya dalam sedang membentuk pola hidup seorang muslim ya. Ketika membentuk pola hidup seorang muslim itu, di situ mereka kan sedang terbentuk juga pola berpikir benar ya, pola berpikir benarnya bahwa hidup tuh kayak gini, keteraturan hidup itu seperti ini, itu pola berpikir benar, dan itu kan dalam bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah mereka melakukan aktivitas-aktivitas itu ya, semuanya tadi ya. Itulah kemudian itu terbentuk langsung ke pola sikap ya, yang membentuk langsung pola pikir dan pola sikap tadi itu adalah sakofah Islam yang mereka miliki tadi. Nah, itu kita sounding lagi di asrama gitu ya, disonding lagi di asrama itu dengan cara talakian, fikrian gitu ya, proses berpikir. Mereka menerima tugas-tugas sebagai santri, sebagai muta'allim ya, sebagai daris atau darisah gitu ya, sebagai pelajar di situ, sebagai santri di situ. Nah, itu adalah untuk apa? Untuk menjalankan ya proses pembentukan sahsia Islamiyah itu sebenarnya. Jadi itu bisa dilakukan beriringan dengan terpolanya kehidupan mereka di situ. Jadi jangan sampai mereka menerima pola-pola asrama tadi,
itu di awal mungkin keterpaksaan ya, memaksakan diri mungkin di awal. Tapi kesininya itu ya harusnya itu dengan kesadaran ruhiyah. Nah, itulah yang akan dibawa pulang, gitu ya. Kesadaran ruhiyah itulah yang dibawa pulang sampai di rumah itu tidak hancur, gitu ya. Tidak hancur, tetap bertahan karena kesadarannya kesadaran ruhiyah. Udah punya kesadaran sendiri, gitu ya, untuk melakukan itu semua. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya ada kajian-kajian adab-adab juga ya, adab-adab santri, adab-adab guru ya kepada santri juga untuk mengelola ya, mengurusi atau meriayah para santri ini. Nah, kalau sekarang belum cukup ilmu, ya sambil belajar aja ya, sambil bersyukurlah diberi amanah seperti itu. Apalagi masih jomblo, itu sekalian itu mematangkan sahsia Islamiyahnya, ukti sendiri ya di situ. Sambil belajar diamalkan begitu ya, karena kita ngurusin santri dia pasti harus mengamalkan. Santri bangun jam 2:30 ya kita jam 2 kita juga harus bangun kan, nggak bisa malas-malasan juga. Santri itu mau seter hafalan, kita juga harus seter hafalan gitu ya. Santrinya harusnya misalkan rapih ya, ini juga rapih juga gitu ya. Santrinya harus bisa terorganisirnya kayak gimana, kita juga kan harus terorganisir juga ya, teratur ya, hidup teratur dan sebagainya. Nah, itu sambil mematangkan saksi Islamiyah kita juga ya, sambil belajar juga gitu ya, mentransfernya kepada para santri tadi. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan ya untuk gambaran. Alhamdulillah, jawaban demi jawaban Tapi sudah sebenarnya ada di. Oh, ya silakan Ustazah. Saya kira sudah selesai. Like barusan Ustazah. Oh, ya silakan. Oh, ya, ya itu ada di kitab Tazkiratus Sami ya. Wal mutakallim itu fi adabil alim wal muallim ya. Wa alim wa muta'allim. Nah, itu ada sih tentang persoalan adab-adab santri gitu, seperti itu ada. Tapi kita belum sampai ke sana sih pembahasannya. Boleh ikut di kelas itu, boleh. Kalau mau nanti ikut. Tapi kayaknya di asrama ini apakah pondok apa tidak itu ini juga nggak ada di penjelasan ya. Nah, jadi kayaknya di pondoknya mungkin ada ya, ada pembahasan tentang itu. Ya begitu barangkali ininya pandangan saya ya, pandangan awal. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi gambaran ya, mendapatkan pencerahan ini bagi siapa Bunda yang atas nama 2909 Syariat. Juga kepada bunda-bunda yang lain yang masih watching nih di channel Ustazah Yanti Tanjung. Jangan lupa ya memberikan like, komen, dan subscribe di channelnya Ustazah Yanti Tanjung. Ini juga sebagai dukungan atas rencana atau azam mungkin begitu ya dari Ustazah Yanti Tanjung untuk membangun sebuah pondok tahfiz level SMA, pondok tahfiz putri level SMA di sebidang tanah atau di bidang tanah di Sumedang begitu, dengan kebutuhan pembebasan tanah, untuk kebutuhan pembebasan tanah, sehingga kami juga mengajak ibu-ibu semua untuk berinvestasi akhirat dengan menyalurkan infaknya, dengan menitipkan infaknya di pembangunan pondok pesantren, pondok tahfiz level SMA tersebut. Ini di awal juga disampaikan kebutuhan dana atau untuk pembebasan tanah tersebut sekitar 40 juta begitu. Sekarang tinggal
sekitar 15 juta lagi gitu. Untuk itu jazakumullah khairan kasiron kepada seluruh bunda-bunda, kepada seluruh penonton YouTube di channelnya Ustazah Yanti Tanjung, dan juga seluruh ibu tangguh di seluruh Nusantara yang setia mengikuti konten-konten atau program-programnya KPIT yang telah berinvestasi, yang telah berinfak untuk pembangunan Pondok Tahfiz Putri level SMA tersebut. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan ibu-ibu semua, bunda-bunda semua, dan apa yang menjadi cita-cita Ustazah ini segera terwujud sehingga dapat memberikan sebuah tempat pengajaran bagi para penghafal Quran putri, begitu ya, level SMA. Baik, ini kita melaju ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Neng Zahra. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara mengatasi anak supaya tidak terlalu banyak main HP? Untuk sekarang belajar online juga menggunakan HP. Ini betul ya, ini sebenarnya ini sudah banyak ya konten-konten Ustazah juga yang membahas tentang gadget begitu ya di akun fanpage-nya Ustazah. Di akun fanpage-nya Ustazah juga ini ada beberapa dibahas, tapi tidak mengapa kita kita bahas lagi di forum Bukan Curhat Biasa ini. Silakan kepada Ustazah untuk menanggapi pertanyaan dari Neng Zahra di chatnya YouTube. Kalau ini kayaknya curhat bersama deh. Curhat bersama, betul. Masih menjadi permasalahan ibu-ibu nih. Seperti halnya kemarin juga kan kita juga bahas ya. Emang kalau bukan daring bisa bebas dari HP gitu ya. Ya kan ya. Kalau misalkan tidak belajar online ya kan, itu anak-anak bisa bebas dari HP enggak gitu ya. Jadi sebenarnya permasalahannya ada di mana. Nah, ini perlu ditelusuri lebih jauh. Yang pertama itu yang harus kuat ya. Ini ada di buku saya ya, Strategi Mendidik Anak Zaman Now. Nah, itu cukup lengkap sih kalau itu untuk memposisikan gadget ada di mana. Berpikir tentang konsep, nah ini penting ya, kita harus kuat di konsep. Kalau berbicara masalah konsep, berarti kita berbicara masalah visi pendidikan. Apa yang menjadi visi kita terhadap anak ini, yang menjadi harapan-harapan kita ke depan, dia mau jadi apa. Kan itu di benak kita sudah tergambar meskipun tidak tertulis gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya visi, berikut punya misi tentunya ya. Kemudian punya ini juga apa yang menjadi goal dari pendidikan kita di dalam Islam itu sama, yaitu pembentukan sahsiah Islamiyah ya, membentuk kepribadian Islam. Nah, di situ juga ada bicara tentang kurikulum yang hendak kita berikan kepada anak, yang asasnya ya berbasis akidah ya, kurikulum berbasis akidah Islam. Nah, kemudian juga ada basis pendidikan itu di samping berbasis akidah Islam, berbasis usia ya, berdasarkan tumbuh kembang, kemudian berbasis orang tua. Ya, berbasis orang tua. Nah, ini konsepnya. Jadi ini harus kuat dipegang ya, dipegang oleh setiap orang tua. Kemudian pasti ya setiap konsep ada metode penerapan. Menerapkan konsepnya ada ya, metode menerapkan konsepnya ada. Jadi kalau orang punya konsep nggak punya metode ya hayal, dia menghayal aja gitu. Pengen anak soleh tapi nggak tahu metodenya gitu ya, nggak tahu caranya. Nah itu berhayal aja kan ingin mendapatkan anak soleh tadi gitu.
Jadi memang harus tergambar metode untuk menerapkan tujuan-tujuan tadi ya, untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Nah, barulah kita berpikir di tataran program nanti ya, di tataran teknis kegiatan, dan juga berpikir tentang sarananya apa. Nah, jadi pasti ada tataran kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan ya di dalam merealisasikan konsep dan metode tadi. Kegiatannya apa? Nah, maka berikut sarananya apa? Begitu. Nah, sekarang berarti kalau HP itu tataran apa? Konsep, metode, uslub, ya, uslub atau sarana? Sarana ya, tataran sarana kan. Nah, konsep sama metode ini itu baku, sifatnya tidak berubah, ya, tidak berubah karena dia adalah syariat Islam, ya, dia syariat Islam. Adapun tataran uslub, ya, tataran teknis dan sarana ini banyak ya, boleh berubah, itu tergantivitas. Tujuan dari kita mengambil sebuah sarana atau sebuah tataran teknis itu untuk merealisasikan konsep, ya kan? Merealisasikan konsep. Kita ngambil sarana itu untuk tujuan-tujuan pendidikan kita tadi. Kalau misalkan dia itu sarana ini nggak bisa mencapai tujuan kita tadi, maka seharusnya kita tidak memakainya dan mencari sarana lain. Mencari sarana lain yang sesungguhnya banyak, gitu ya. Sesungguhnya banyak. Ini tidak terpaku pada satu sarana. Misalnya kalau ataupun keberadaan misalkan ada HP sekarang itu, ya kita tidak terpaku pada satu sarana. Karena masih banyak sarana-sarana yang lain sebenarnya yang bisa digunakan. Nah, itulah orang tua itu membutuhkan kekayaan di tataran teknik itu tadi ya, di tataran pemilihan sarana-sarana pembelajaran. Kalau sekiranya sarana pembelajaran itu membuat kita tidak bisa sukses ya di dalam proses pembelajaran, ya harusnya kita tidak pakai, harusnya begitu. Dan ini memang kesulitan banyak ibu saat ini. Tapi kalau kuat di visi ya, kuat visinya, ini insya Allah kita juga mencoba untuk memberikan ketegasan gitu, atau pembatasan kepada anak agar tidak larut ya di dalam satu hal-hal yang unfaedah gitu ya, yang tidak berfaedah tadi. Nah, ini yang penting dimiliki oleh orang tua itu. Kalau yang berpikir tentang konsep tadi ya, metode, uslub atau teknis ya, uslub dan sarana tadi. Ini suatu keharusan ya, suatu keharusan kita untuk berpikir untuk agar tercapai tujuan-tujuan kita tadi. Nah, posisinya jadi apakah boleh dipakai? Boleh gitu ya. Boleh aja misalkan untuk tahfiz atau kita memutarkan video-video pembelajaran, ya itu boleh. Boleh. Akan tetapi untuk yang lain bagaimana? Ya memang harus ada komitmen sih sebenarnya pada diri kita sendiri, dan juga untuk kita berikan ketegasan kepada ananda atau pembatasan. Ya jangan sampai, atau dilakukan stimulus pemikiran gitu ya, agar dia tidak jadi korban ya, jadi korban jejet, atau kita berikan pembatasan ya bertahap mungkin ya, kalau sudah terlanjur ya bertahap ya, mudah-mudahan bisa diatasi. Ini Bu ya, jadi memang kuncinya ada di ketegasan ya, kebijakan dari ayah bunda untuk menggunakan itu untuk apa, sebagai apa. Ya biasanya sih
anak itu kan harusnya harus bagaimana orang tua ya, bukan sebaliknya, harusnya begitu. Harus bisa diatur ya oleh orang tua. Kalau misalkan justru sebaliknya, ya berarti kita termasuk pengaruhnya belum kuat ya kepada anak. Ya kitalah yang jadi lemah gitu ya. Jadi lemah di hadapan Ananda, jadi Anandanya dia punya senjata ya untuk memenuhi keinginan-keinginannya untuk memakai gadget itu dalam sehari-harinya. Akhirnya kan banyak hal yang tertinggal berarti ya di situ. Terus bagaimana mengatasinya, ini tergantung usia ya. Di si pertanyaan itu tidak disebutkan usianya ya, Teh. Enggak ya? Enggak ada ya. Nah, itu tergantung usia. Baiknya kalau anak usia dini itu enggak usah dikasih sarana gadget dalam belajar, karena anak usia itu juga enggak butuh sebenarnya. Butuh ibunya. Butuh ibunya. Iya, dia butuh ibunya. Dan tidak banyak manfaatnya juga. Jadi justru jadi bumerang oleh ibu kepada ibunya. Jadi bumerang dia karena dia addiction ya, justru semakin sulit diatur. Nah, kalau usia memayis misalkan ya usia 7 tahun, usia SD lah. Usia SD itu ya ditegasin aja. Ya, ada kok orang tua yang bisa itu untuk menegaskan itu kepada anaknya. Sehingga itu hanya boleh untuk belajar. Yang lain nggak boleh. Ya, kemudian kalau udah itu dalam pengawasan, berarti ya dalam pengawasan. Tapi kalau dia sudah terlanjur, mulai diobrolkan itu dibatasi, gitu ya, dibatasi. Jadi memang harus banyak memberikan suatu pandangan-pandangan tentang kebahayaannya, tentang tidak berfaedahnya, kekhawatiran kita tentang itu, sehingga belajarnya tidak fokus kan. Kemudian juga apalagi kalau dia penghafal Al-Quran, menghafal Al-Qurannya tidak melejit gitu ya, dia mundur santai gitu kan dan sebagainya. Itu tuh perlu diberikan pandangan-pandangan itu, atau bilang ya ini hanya boleh dipakai bagi anak-anak yang memang sudah tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak gitu. Antum itu belum cukup usia untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya di HP ini. Jadi masih butuh pengawasan. Itu tuh butuh ini ya, butuh ketegasan dan pandangan-pandangan, dan dia memang berbeda dengan yang lain. Temenku kan ada dikasih HP sama ayahnya. Iya, itu mereka. Kita aturan rumah kita berbeda. Karena antum anak calon penghuni surga. Kayak gitulah motivasinya ya. Karena antum adalah umat terbaik. Kelak akan menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah umat. Jadi tidak dibutuhkan HP untuk menuju ke sana. Itu tuh kan perlu dibicarakan ya. Untuk anak-anak usia memayis itu. Insya Allah sih ada kok orang tua yang sukses ya. No gadget, no gadget ya gitu. Ya mudah-mudahan yang barusan disampaikan ya bisa bermanfaat ya, bisa ada yang bisa diambil ya di situ. Begitu ya. Ya, Ustazah. Ya, terima kasih atas penjelasannya, jawabannya yang begitu jelas. Ini berulang-ulang gitu ya, kita diingatkan masalah gadget gitu. Dan selalu yang kalah itu ibunya. Artinya betul tadi kata Ustazah, sebenarnya anak usia dini itu tidak butuh gadget. Sebenarnya dia butuh kita gitu kan, butuh ibunya untuk menemani dia gitu.
kenapa dia butuh gadget? Karena ibunya nggak menarik gitu menurut dia. Jadi dia mencari sesuatu yang menarik. Kalau ibunya menarik bagi dia, membuat dia nyaman, membuat dia happy, membuat dia bahagia, dia nggak akan butuh gadget. Beda dengan usia ya mumayyiz mungkin ya, atau di atas 5 tahun begitu. Artinya bisa ada sarana dengan gadget untuk melakukan pembelajarannya. Kalau di bawah 5 tahun itu memang relatif atau bahkan ya saya setuju ya, bahkan tidak perlu gadget lah gitu untuk dia bermain. Tapi ya faktanya ya jangankan penanya ini ya, saya juga anak usia 4 tahun lebih juga suka dengan gadget gitu, karena memang lingkungannya gadget ya, bukan lingkungan tetangga atau gimana ya, saya juga memang suka main gadget gitu kan di depan anak begitu. Itu yang harus kita atur gitu, harus kita kelola gitu sehingga anak tidak tertarik dengan HP ini, dan kita jelaskan kita menggunakan HP atau gadget ini untuk apa gitu kan, sedang apa dan bagaimana. Itu dengan komunikasi yang baik akan mendapatkan atau akan membuahkan hasil yang baik juga, insya Allah bermanfaat. Penanya ini memaafkan dan menerimanya kembali dengan syarat mau menggugurkan bayi hasil perbuatan tersebut. Yang ditanyakan adalah berdosakah saya menyuruh istri saya melakukan aborsi dan apa yang harus saya lakukan sekarang. Juga bagaimana hukumnya menurut Islam ketika kami masih tinggal bersama padahal salah satu di antara kami ada yang telah berzina. Silakan ditanggapi atau dijawab Ustazah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini korban kapitalisme, liberalisme ya. Emang susah sih kalau mau menyelesaikannya. Dan saya dapatkan curhatan begini itu ini bukan yang pertama ya, dan ini memang banyak gitu. Saya akan memberikan pandangan Islam terlebih dulu ya. Pandangan Islam, kalau seorang istri berzina ya karena dia sudah punya suami, maka hukuman bagi dia itu adalah rajam. Ya memang dirajam sampai mati ya. Oleh siapa? Oleh negara. Oleh negara ya, bukan oleh suaminya, bukan. Nanti suaminya ditangkap nanti polisi. Jadi oleh negara. Tapi kan di negara kita kan bukanlah negara Islam. Berarti dia juga tidak bisa melakukan hukuman rajam ini. Ya maka kalau itu sudah terjadi, mintalah sang istri ini bertobat. Ya mumpung negara Islamnya memang belum berdiri. Mumpung sih ya. Ya kalau negara Islam berdiri, dia pasti diperlakukan seperti itu ya, hukum rajam sampai mati atas perzinahannya. Tapi hukum rajam itu diberlakukan setelah sebelumnya anak yang dia kandung itu lahir dan disusui selama 2 tahun. Ya, jadi diberikan dulu hak anak tadi ya. Hak anak tadi. Kalau udah begini kan, pertama lakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik istri maupun suami. Yang bisa jadikan suami ini nggak pandai mendidik istrinya, ya kan? Jadi istrinya akhirnya punya pintu-pintu kemaksiatan. Ya, nggak inilah ya, nggak lepas dari peran-peran harusnya yang bisa dididik, tapi bisa juga karena itu adalah maksiat istri, bisa, tapi tidak ada salahnya kalau keduanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ini ya tetap mengambil keputusan untuk bersama ya, keputusan untuk bersama. Ini sepemahaman saya. Jadi nanti suami ini boleh memilih ya, boleh mau mempertahankan atau boleh dia mau menceraikan. Itu boleh aja ya. Itu kalau mau bersabar boleh bersabar. Kalau mau menceraikan sebenarnya udah
cerai sih bisa gitu ya, cerai dengan sendirinya sih sebenarnya itu. Istilahnya kalau di ini kan kayak mayat hidup gitu ya. Kalau saya ngelihat kalau hukum Islam diberlakukan itu kan sekarang nggak diberlakukan, sebenarnya kita kan bergaul seperti mayat ya gitu, sepertinya gitu ya. Seharusnya dia udah dirajam. Tapi itu kan di sistem yang memang mensupport untuk kemaksiatan itu, gitu kan ya. Sistem kita itu bukanlah sistem Islam, tapi memang sistem liberal ya, sistem sekuler, ya, sistem kapitalisme, di mana syariat Islam itu tidak ditegakkan secara kafah. Maka kontribusi terhadap istri berselingkuh ini itu tidak semata-mata karena dosanya istri, tapi ini juga dosa pemimpin. Tapi ini juga dosa pemimpin gitu. Itu yang dipahami oleh suami ya. Dan dipahami oleh suami ini juga adalah dosa penguasa hari ini yang dia tidak bisa menjaga ketakwaan rakyatnya gitu ya, ketakwaan individu rakyatnya tidak bisa dijaga oleh penguasa yang ada. Jadi ini kemungkaran yang paling besar itu sebenarnya ada pada penguasa, ada pada pemimpin hari ini yang membiarkan rakyatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang membiarkan rakyatnya melakukan kemungkaran demi kemungkaran dan kemungkaran dan seterusnya itu dibiarkan oleh penguasa tadi. Nah, ini kemungkaran terbesar yang harus kita ganti sistemnya tadi ya, harus diganti sistem liberal ini, sistem sekuler ini, sistem kapitalis ini menjadi sistem Islam, menerapkan syariat Islam kafah begitu. Dan kita akan mendukung tegaknya syariat Islam kafah tadi, kemudian mendukung lahirnya seorang pemimpin, ya lahirnya seorang khalifah ya yang hendak kita hadirkan di tengah-tengah kita tadi untuk menerapkan syariat Islam kafah tadi. Jadi tidak lagi memakai demokrasi, tapi memakai sistem khilafah Islamiyah ya, karena khilafah Islamiyah inilah yang akan menerapkan syariat Islam kafah tadi. Nah, di kondisi yang sekarang ya tidak ada jalan lain ya pertobatan itu. Nah, bagaimana dengan anak yang dikandung? Ayah nggak boleh menyarankan untuk diaborsi karena sudah 5 bulan ya. Itu nambah dosa ya, menambah dosa. Kalau ataupun ada rasa malu, ya udah tanggung aja lah gitu ya, tanggung saja sendiri, nggak usah didengarkan orang lain. Kalau ataupun ada kita dapatkan ejekan atau cacian maki dari orang, atau kita sendiri rasa malu ya. Tapi mudah-mudahan Allah menutup aib itu kan ya. Mudah-mudahan Allah menutup aib itu begitu. Jadi itu diterima saja, anak itu lahir walau itu bukan anaknya ayah ya. Tapi itu adalah anak ibunya yang memang tidak ada nasab dengan sang ayah begitu. Nah, anak itu nanti tidak dinasabkan pada ayahnya, tapi dia adalah anak ibunya. Ya, ada ibunya. Jadi ayah bukanlah ayah kandung, ya, bukan ayah kandung. Karena itu anak orang lain. Kalau tadi ayah bilang bahwa ayah melakukan pengamanan, ya, pengamanan. Tapi untuk lebih memastikan, misalkan itu pakai tes DNA juga nggak apa-apa, ya, dilakukan aja, siapa tahu memang itu anaknya ayah. Ya, siapa tahu. Emang serumit sih gitu ya menjelaskan kondisi saat ini ya. Allah alam kan kita juga tidak tahu. Nah, makanya memastikannya boleh di tes DNA saja, kemudian nanti ya kita lihatlah hasilnya kayak gimana kalau memang ayah masih mau menerimanya, ya masih mau menerimanya. Tapi kalau ayah mau berpisah dengan dia juga nggak ada masalah, tidak ada masalah ya. Ya ini emang bukan suatu kondisi yang ideal ya, yang ideal yang bisa kita lakukan itu adalah pertaubatan. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ngambil solusi ideal seperti Islam pun hari ini itu sudah sulit ya, sudah tidak bisa. Ya, sulit ya, ini pintu taubat saja yang bisa
mengampuni dosa-dosa tadi, ya pernikahan tetap sah, cuma memang itu berdosa. Itu tadi ya, yang berdosa itu adalah si ibu tadi. Ya, cukup Ustazah? Ya, insya Allah seperti itu ya. Ya, baik. Jadi mohon simak gitu ya. Nanti bisa diputar ulang, mungkin ditonton siaran tundanya di YouTube untuk lebih jelasnya. Apa yang disampaikan oleh Ustazah. Khawatirnya ada kesalahan persepsi tentang tadi hukuman razam gitu kan. Tentang tadi aborsi begitu, khawatir ada salah persepsi gitu, sehingga kalau saya menyarankan apa yang disampaikan Ustazah ini ditonton lagi gitu, dilihat lagi di siaran tundanya YouTube. Baik, saya tidak akan menambahkan atau menanggapi jawaban tersebut ini karena waktu sudah habis. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat YouTube dan juga media yang lain. Semoga mendapatkan pencerahan, semoga mendapatkan jawaban dan juga menjadikan ketenangan ya bagi semua ibu-ibu dan ayah mungkin yang sudah mampir di programnya Ustazah Yati Tanjung dengan nama programnya Bukan Curhat Biasa seperti ini. Jazakillah khairan kasiro juga kepada Ustazah yang telah meluangkan waktunya, yang telah menjawab satu persatu pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan kepada Ustazah, bagi Ustazah juga semoga diberikan pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala atas pembagian materi atau ilmunya dari beliau ini. Kepada seluruh yang menonton ini juga dimudahkan dalam segala sesuatunya, mengikuti segala aturan Islam, wawasan sakopah Islam ini semoga menjadi dasar untuk kita menjalani hidup sehari-hari menjadi makhluk Allah yang terbaik sehingga kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, bukan curhat biasa. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih semua yang sudah mampir, yang sudah menonton, yang sudah menyaksikan di room Zoom virtualnya. Juga terima kasih kepada tim KPIT Sumedang yang sudah hadir di Zoom. Kita bertemu pekan depan dan saya sampaikan lagi di channelnya Ustazah Yati Tanjung. Ini ya, meminta dukungan ibu-ibu semua untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Juga share kepada ibu-ibu semua atas konten-konten yang ada di channel tersebut. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya pribadi dan juga dari tim acara ini. Sebagai penutup, kita mengucap doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.